Bismillahirrahmanirrahim. Perjumpaan kali kita hari ini masih seputar Nabi Saleh alaihissalam, di mana Nabi Saleh alaihissalam ditantang oleh kaumnya untuk menampakkan kebesaran Tuhannya, dan begitu pun kaum Nabi Saleh alaihissalam akan menampakkan kebesaran Tuhannya. Dan mereka membuat sebuah perjanjian, jika Tuhan Nabi Saleh alaihissalam lebih unggul daripada Tuhannya, maka dia akan beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Dan begitu pun sebaliknya, jika jika Tuhan mereka lebih unggul daripada Tuhan Nabi Saleh alaihissalam, maka Nabi Saleh harus ikut kaumnya. Lalu dalam perjanjian tersebut Nabi Saleh berkata, faqala ma turidun. Nabi Saleh berkata, apa yang kamu inginkan? Faqalu takhruju ma'ana fi idina. Mereka berkata, kamu harus keluar beserta kami, tepatnya di hari raya kami, kata kaum Nabi Saleh alaihissalam. Wa nukhriju asnaman, dan aku mengeluarkan asnaman, berhala atau Tuhan kami. Fatas alu ilahaka, dan pada saat itu kamu, kata kaum Nabi Saleh, harus meminta kepada Tuhanmu. Wa nas'alu asnamana, dan aku akan meminta kepada Tuhan kami. Fa idza dhahara atharu du'aika ittaba'naka. Jika doamu menampakkan atau ada efek atau ada pengaruh terhadap apa yang kamu minta, maka aku akan mengikutimu. Wa in dhahara atharu du'aina ittaba'tana. Dan jika doaku yang terkabul, yang memberikan pengaruh, maka kamu harus mengikuti saya, kata kaum Nabi Saleh alaihissalam. Fa kharaja ma'ahum wa da'u awthanahum falam tujibhum. Dan pada saat itu Nabi Saleh alaihissalam keluar beserta mereka. Wa da'u awthanahum falam tujibhum. Mereka meminta kepada Tuhannya, akan tetapi falam tujibhum, Tuhan mereka tidak mengijabah, tidak menjawab permintaan kaum Nabi Saleh alaihissalam. Dan pada saat itu summa qala sayyiduhum Janda' bin Umar li Salihin alaihissalam, dan pimpinan dari kaum Saleh ini, pimpinan kaum Samud ini, namanya Janda' bin Umar, memberikan isyarah kepada Nabi Saleh alaihissalam. Wa asyara ila sakhratin munfaridatin, dan menunjuk batu yang sendirian, fi nahiyatil jibali, yang berada di lereng gunung, ada di bawah gunung, dan bentuknya sangatlah besar. Falam yuqalu litilka sakhrati kaibatun. Sakhra tersebut nama lainnya adalah kaibah, batu itu. Dan mereka meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
akhrij lana min hadhihi as-sakhrati naqatan kabiratan jawfa'ah wa bara'ah. Kamu harus mengeluarkan onta yang hamil besar, hamil tua, gemuk atau berongga, wa bara'ah. Selain berongga, wa bara'ah. Apa itu? Sehat, tidak penyakitan. Fa in fa'alta dzalika sadaqnaka. Jika kamu melakukan apa yang kami minta, maka kami akan membenarkanmu, mengikutimu. Fa akhadha Salihun alaihim al-mawathiqah annahu in fa'ala dzalika amanu faqabbalu. Dan Nabi Saleh menerima perjanjian terkait tantangan yang diberikan oleh kaumnya, yaitu untuk mengeluarkan onta dari batu. In fa'ala dzalika amanu faqabbalu. Karena ketika Nabi Saleh alaihissalam melakukan hal itu, maka kaumnya akan ikut terhadap Nabi Saleh alaihissalam. Dan pada saat itu fasalla rak'ataini wa da'allaha ta'ala. Dan Nabi Saleh alaihissalam melakukan salat 2 rakaat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatamakhhadat tilkas sakhratu kama tatamakhkhadu al-hamilu. Dan ternyata batu tersebut bergerak sebagaimana geraknya orang yang sedang hamil, seperti gerakan perut orang yang sedang hamil. Tsumma fajarat an-naqatin asyara'ah jawfa'ah wa bara'ah. Setelah bergerak ternyata keluar onta yang sudah hamil 10 bulan. Dan jawfa berongga, wa bara'ah dan sehat jasmani. Wa kanat fi ghayatil kibari. Dan onta tersebut dalam keadaan hamil tua, yang yang hampir melahirkan. Tsumma natajat waladan mithlaha. Setelah keluar onta dari batu, ternyata tidak selang berapa lama onta tersebut melahirkan onta yang sama. Waladan mithlaha fil azmi. Tulangnya sama, bentuknya sama dengan onta yang keluar dari batu tersebut. Dan fa'amana bihi janda'un wa rahtun. Dan pada saat itu janda' dan rahtun min qaumihi, dari kaumnya, dari pengikutnya, beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Wa arada asyrafu Thamuda ayyuminu bihi. Dan pimpinan kaum Samud ini berharap atau ingin beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Namun fanahahum Du'ab bin Umar wal Khabbab sahiba awthanihim. Ternyata yang namanya Du'ab bin Umar, Khabbab melarang pimpinan Samud ini beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Wa Rabbab bin Som'ar kahinuhum. Dan Sobab bin Som'ar dari tukang tenun atau dukunnya, melarang pimpinan kaum Samud untuk beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa besok kembali lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.